Kalau kami mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan, maka kami bersyukur. Karena Engkau tidak mengasihi kami berdasarkan apa yang sudah kami perbuat, tetapi karena hati-Mu yang memandang kami berharga, yang memandang kami mulia, dan Engkau mau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Betapa kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Dan kepada kami pribadi-pribadi yang Engkau kasihi ini, Tuhan mau terus membentuk kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu kami pun bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar isi hati-Mu. Biarlah hati kami terbuka di hadapan Tuhan, Roh Kudus yang melembutkannya dan membukakan setiap kebenaran firman itu kepada kami. Sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan terlebih lagi melakukannya di dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya untuk boleh mengucapkan Kyonghi, Shinnian Meng'an, selamat tahun baru Imlek 2574. Kiranya kasih karunia Tuhan yang selalu cukup itu memimpin perjalanan kita di dalam tahun yang baru. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan juga beri bagi kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita untuk bersama kita akan pelajari dan renungkan adalah tentang emosi yang dikuduskan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 73. Mazmur nomor 73. Bila Bapak Ibu Saudara sudah menemukan Mazmur ini, saya akan membacakan beberapa ayat saja dari bagian ini, tidak akan dibaca secara keseluruhan. Bagian yang pertama saya akan membaca ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Bagian berikutnya adalah dari ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, di sebuah tempat di Jakarta sana di tahun 2019 ada sebuah klinik yang bernama Temper Clinic, atau bisa diartikan di dalam bahasa Indonesia klinik kemarahan. Nah, klinik ini adalah tempat yang disediakan khusus bagi para pelanggannya untuk bisa menyalurkan, melampiaskan
segala emosi yang terpendam di dalam hati mereka. Mungkin ada sakit hati terhadap seseorang, mungkin ada dendam kesumat yang begitu menumpuk di dalam hatinya, tidak bisa terlampiaskan. Nah, klinik ini menyediakan tempat. Luasnya 4 kali 3 meter di dalam ruangan itu. Lalu orang yang masuk di dalamnya akan dibekali dengan kacamata pelindung, baju yang khusus, sepatu bot untuk melindungi telapak kakinya, dan sebuah linggis. Buat apa? Di sana juga disediakan botol-botol kaca, televisi yang sudah rusak, printer rusak, atau barang-barang lain yang siap dan boleh dihancurkan. Jadi mereka yang masuk ke sana bisa dilihat seperti ini, mereka bisa memecahkan botol-botol kaca itu, merusakkan sedemikian rupa sampai kalau bisa sampai halus seperti di blender gitu ya. Kalau mungkin emosinya biar semakin puas terlampiaskan. Dan tidak gratis tentunya ya Bapak Ibu Saudara. Setiap mereka yang ingin mempergunakan jasa dari klinik ini dipungut biaya 125.000 per satu sesi, yaitu 30 menit. Wah, ada yang berniat mencobanya Bapak Ibu? Mendingan buat beli jajan, kenyang dan happy gitu ya. Tapi ada banyak orang yang merasakan katanya setelah dia melampiaskan emosinya sedemikian rupa melalui klinik ini, maka setidaknya hati mereka merasa sedikit lega dan mereka bahagia. Bapak Ibu, pergumulan tentang hal emosi ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi pergumulan di dalam hal emosi juga dialami bukan oleh engkau dan saya sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan berhubungan dengan isu ini. Bagaimana seorang anak Tuhan bersikap dengan benar berhubungan dengan hal emosi ini. Apakah emosi memang seharusnya dilampiaskan sedemikian rupa, ataukah Tuhan memiliki caranya sendiri untuk kita anak-anaknya. Karena itu mari kita bersama-sama belajar melalui firman Tuhan di hari ini. Bapak Ibu, emosi itu adalah sebuah bagian dari diri manusia. Betul ya? Tidak ada manusia yang tidak memiliki emosi. Manusia yang utuh tentu memiliki emosi yang ada di dalam dirinya. Malah harus dipertanyakan atau harus sampai diterapi orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan emosinya. Seorang penafsir Alkitab, Tremper Longman, mengatakan bahwa emosi sejatinya adalah language of the soul, sebuah bahasa jiwa. Itu adalah tangisan atau teriakan atau suara dari hati kita, dari dalam diri seseorang. Sebagai orang yang dewasa tentu kita tahu apa saja emosi itu. Duka cita, sukacita, ada iri hati, ada kemarahan, ada kekecewaan, dan banyak emosi yang lain. Dan ini semua menjadi bagian dari diri kita, dari hidup kita. Bapak Ibu, apa sebetulnya yang ditunjukkan oleh emosi itu adalah sesuatu yang terpancar melalui apa yang kita lakukan, gitu ya. Ketika seseorang punya emosi sedih, maka yang terlihat dari luar, meskipun itu emosinya sedih itu kan di dalam, kita nggak bisa lihat, oh ini hatinya lagi sedih, nggak bisa. Tapi yang bisa dilihat adalah ekspresi yang keluar dari seseorang yang sedih. Misalnya dia akan menangis, seorang yang happy, yang senang, maka ekspresi yang terlihat dari luar adalah dia akan tertawa dengan gembira. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan bahwa alangkah menyenangkannya bila seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu bisa langsung otomatis menjadi kudus. Kalau bisa ada sebuah lingkaran halo di atas kepalanya sehingga bisa langsung ketahuan, oh
ini orang yang sudah kudus dan inilah mereka yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam hal emosi, bukankah langkah menyenangkannya jika kalau bisa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka detik itu juga segala emosi yang negatif itu dibuang begitu saja, tiba-tiba hilang dan digantikan hanya dengan emosi-emosi yang positif. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kemarahan, iri hati, dendam. Karena bukankah itu yang seringkali mengganggu di dalam kehidupan kita. Akan tetapi nyatanya Bapak Ibu, perjalanan iman kita realitanya tidaklah demikian. Karena iman Kristen sesungguhnya bicara tentang proses dan bukan hasil. Allah terlebih suka melihat kita anak-anaknya itu berproses di tengah-tengah keadaan kehidupan dan bukan mengubah segala sesuatunya instan begitu saja, sekalipun ia bisa mengubahnya hanya dengan satu kali jentikan saja. Bapak Ibu, di dalam urutan keselamatan Allah di dalam diri umatnya, kita, engkau dan saya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan itu secara pribadi membawa kita kepada sebuah proses yang dinamakan sebagai pengudusan. Di dalam pengertian yang sederhana, pengudusan adalah pekerjaan Allah secara terus-menerus di dalam kehidupan seorang percaya untuk menjadikannya benar-benar kudus. Bukan hanya dalam satu momen, bukan hanya sementara, tetapi dikatakan terus-menerus. Dan mengapa hal ini dilakukan oleh Allah di dalam pribadi orang percaya? Sebuah kutipan dari Abraham Kuyper mengatakan demikian, tidak ada satu inci pun dari hidupku di mana Allahku tidak bertahta di atasnya. Artinya sebagai anak-anak Allah, seseorang akan benar-benar sadar bahwa di dalam hal apapun, baik itu di dalam dirinya yang tidak terlihat oleh orang lain, ataupun di luar dirinya yang terlihat dalam ekspresi yang bisa dinilai oleh orang lain, maka segala keberadaannya sesungguhnya adalah milik Allah, di mana Allah berhak dan harus bertahta di atasnya, dan termasuk di dalam emosi yang kita miliki. Pendeta Stephen Tong berkata di dalam bukunya Pengudusan Emosi, mengatakan pengudusan emosi ini sangat penting karena secara pasti akan mengakibatkan kesuksesan atau kegagalan kita sebagai seorang Kristen. Artinya begitu urgennya isu ini. Ketika seseorang percaya tidak mau untuk sungguh-sungguh bergumul di dalamnya dan mencari kehendak Tuhan di dalamnya, maka dikatakan akan mengakibatkan kesuksesan atau kegagalan hidup sebagai orang Kristen. Di dalam Alkitab disebutkan beberapa contoh mengapa sampai Kain itu membunuh adik kandungnya sendiri, yaitu Habel. Mengapa Abraham sampai harus berbohong kepada orang lain tentang Sarah yang adalah istrinya, tapi dia berkata, ini adalah saudaraku. Mengapa Saul begitu inginnya dia untuk membunuh Daud? Mengapa Daud berzinah dengan Batsheba, dan mengapa seorang raja yang begitu masyhur, Salomo, dengan segala hikmat yang sudah diberikan padanya, tetapi dia jatuh ke dalam dosa karena berpoligami. Semua hal itu disebabkan oleh kerusakan dan kenajisan di dalam emosi. Karena itu pengudusan emosi merupakan
salah satu aspek kerohanian yang tidak bisa tidak untuk diabaikan oleh anak-anak Tuhan dan tidak boleh diabaikan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa dan kekudusan emosi seperti apa yang Allah inginkan untuk kita miliki di dalam diri engkau dan saya. Pertama-tama, mengapa sih kita memiliki emosi? Jawabannya sederhana, karena Allah yang sudah menciptakan kita demikian. Dan Allah sesungguhnya tidak pernah mengabaikan kondisi emosi kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 Allah berfirman demikian. Baiklah kita di sini adalah Allah Tritunggal, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Dan Allah secara pribadi adalah pribadi yang memiliki emosi. Ada banyak penggambaran di dalam Alkitab tentang emosi yang dimiliki oleh Allah. Allah adalah pribadi yang begitu suka dengan keindahan dan keteraturan. Allah juga begitu senang dengan apa yang diciptakannya. Allah juga bisa murka, bisa marah sedemikian rupa kepada dosa dan ketidakadilan. Dan Allah juga adalah seorang pribadi yang cemburu ketika umatnya memilih untuk berzina secara rohani dengan menyembah ilah-ilah lain dari bangsa-bangsa kafir di sekitar orang Israel. Dan bukankah Bapak Ibu sebagai gambar dan rupa Allah, kita pun dapat memiliki perasaan seperti Allah. Kita dapat suka, kita dapat senang terhadap sesuatu, kita dapat murka sedemikian rupa, kita dapat cemburu dan juga emosi-emosi yang lain. Karena di dalam skala tertentu manusia itu memiliki apa yang Allah miliki. Kalau Allah punya pikiran dan perasaan yang menghasilkan kehendak, maka dalam skala tertentu manusia juga diberi kemampuan untuk hal itu. Karena Tuhan bukan hanya menempatkan kita itu punya akal budi untuk mempertimbangkan segala sesuatu, tetapi juga memberikan kepada kita perasaan untuk bisa mengasihi, untuk bisa menikmati kasih Tuhan, sehingga kita bisa meresponinya untuk mengasihi Tuhan kembali. Dan juga manusia bisa mengasihi sesamanya secara benar hanya jika dia betul-betul sudah merasakan, sudah menikmati kasih Tuhan dan bisa mengasihi dirinya sendiri secara benar sebelum dia bisa mengasihi orang lain. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk melihat sebagaimana Allah melihat, berespons terhadap sesuatu sebagaimana Allah berespons, mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Dan kita pada desain mula Allah menciptakan kita dengan perasaan adalah supaya kita bisa merasa terganggu, terusik hati kita ketika ada sesuatu yang mengganggu bagi hati Allah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, dosa membuat manusia mengalami kerusakan yang total, termasuk di dalam hal emosi ini. Sehingga kita yang seharusnya ada di dalam desain emosi yang Allah sudah rencanakan pada mulanya, yang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi karena adanya dosa maka kita melenceng dari hal itu. Bagaimana seharusnya kita mengasihi seperti Allah mengasihi, tapi justru yang manusia lakukan karena dosa adalah mengasihi yang Allah benci dan membenci apa yang Allah kasihi. Seharusnya dengan emosi yang dimiliki manusia yang diciptakan Allah, dia akan marah terhadap ketidakadilan dan dosa.
Manusia bisa berbelas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan juga manusia seharusnya suka terhadap kebaikan. Namun sebaliknya, manusia menggunakan emosinya untuk apa yang memuaskan dirinya sendiri. Untuk menyakiti orang lain, membalas orang lain, tidak peka terhadap dosa, memanfaatkan perasaan, bahkan memanipulasi perasaan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Namun Bapak Ibu, kita bersyukur karena di dalam Kristus kita memiliki sebuah kabar baik, yaitu bahwa Allah memberikan Roh Kudus untuk memimpin semua orang yang telah dilahirbarukan olehnya. Ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk membawa kita kepada sebuah perjalanan pengudusan emosi kita di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Pengudusan ini mencakup membawa rasio kita, yaitu pemikiran kita untuk kembali setia kepada firman Tuhan. Membersihkan hati kita untuk kembali murni dan jujur di hadapan Tuhan. Serta untuk menguduskan emosi kita dalam setiap pergumulan dan pencobaan yang kita alami di dalam hidup kita. Khusus di bagian emosi ini. Dilihat di sini bahwa Roh Kudus perannya adalah untuk menguduskan emosi kita. Dan jalannya dan laboratoriumnya, caranya tidak lain dan tidak bukan adalah melalui pencobaan dan pergumulan dalam hidup kita. Bukan melalui hal yang biasa, mungkin tidak ada pergumulan, tidak ada kerikil apapun, lalu kemudian disitulah emosi kita dibentuk, tidak. Tetapi melalui pergumulan kehidupan kita yang sehari-hari kita alami. Karena itu kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam perjanjian lama. Seorang anak Tuhan yang bernama Asaf, yang tulisannya tadi kita sudah baca di Mazmur nomor 73. Bapak Ibu, Asaf adalah seorang pemimpin pujian di dalam umat Israel. Dia berasal dari suku Lewi, dia dikaruniai dengan talenta bermusik yang luar biasa. Dia bisa menggubah lagu, dia pun adalah seorang pemimpin yang membawa umat Israel kepada penyembahan kepada Tuhan. Jadi bisa kita lihat bahwa seorang Asaf di dalam kerohaniannya adalah seorang yang begitu mencintai Tuhan, seorang yang bahkan melayani Tuhan. Tapi kita bisa lihat di Mazmur nomor 73 ini bagaimana seorang Asaf mengalami juga pergumulan dan pergulatan emosi di dalam dirinya. Kalau kita membaca Mazmur ini secara keseluruhan, di Mazmur 73 Asaf mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan dengan begitu jujur dan lugas. Seorang Asaf, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, dia memakai setidaknya 6-7 kali kata hati, sehingga jelas di sana apa yang disampaikan oleh Asaf adalah apa yang berasal dari isi hatinya yang terdalam, apa yang dirasakannya. Emosi apa yang sedang bergejolak dan berkecamuk di dalam hatinya. Apa yang sedang ia alami, apa yang sedang ia rasakan. Di sana Asaf marah dan merasa iri hati kepada orang fasik. Bapak Ibu, orang fasik itu adalah mereka yang memilih jalan untuk jauh dari Tuhan. Seorang yang memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang memilih jalan yang berdosa karena dia menolak kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Asaf melihat ada realita di sekitarnya berhubungan dengan orang fasik dan orang benar. Orang benar tentu berkebalikan dengan orang fasik tadi. Orang benar adalah seorang yang mencintai Tuhan dan hidup berdasarkan firman Tuhan. Tapi ketika melihat realita kehidupan, bagaimana orang fasik dan orang benar itu hidup, maka Asaf menjadi marah dan iri hati. Mengapa?
Karena ia menganggap bahwa orang fasik itu hidupnya begitu enak, mereka selalu beruntung dalam apa yang mereka lakukan, mereka hidup dengan makmur, bahkan Asaf juga mengatakan bahwa mereka itu sehat dan gemuk tubuh mereka. Wah, kalau dikatakan seperti itu berarti terlihat nyaman sekali hidupnya, jauh dari malapetaka. Akan tetapi ketika melihat orang benar hidup, maka di situ Asaf menyadari bahwa orang benar itu hidupnya gak mudah. Selalu sepertinya ditempatkan Tuhan dalam posisi yang begitu mudah untuk tergelincir, susah hidupnya, dan banyak dicurangi oleh orang lain. Dan Asaf menjadi tidak terima karena dia kemudian punya kesimpulan orang fasik itu selalu hoki ya, selalu beruntung. Tetapi sebaliknya orang benar itu selalu celaka. Nah Bapak Ibu, disinilah sebetulnya Asaf sedang salah membaca realitas di dalam kehidupan. Sehingga dia mengeluarkan emosi yang salah, yaitu di dalam bentuk iri hati dan marah. Karena kalau mau dipikir lagi, apakah memang benar selalu orang fasik itu hidupnya menyenangkan? Apakah selalu orang fasik itu hidupnya beruntung? Apakah juga selalu orang yang benar itu hidupnya selalu soro, selalu susah, selalu tidak enak? Ini mirip-mirip dengan kita yang biasanya ketika sedang anyel, kesel sama seseorang, kita akan menuduh dia itu loh selalu membuat saya marah. Dia itu selalu membuat saya gak suka, dia itu selalu berbuat begini begitu. Padahal apakah memang selalu? Berarti kan kalau selalu setiap kali itu terjadi. Atau itu adalah ekspresi dari kemarahan kita yang sedemikian rupa, ekspresi dari emosi kita yang meledak-ledak karena sebuah realitas yang terjadi. Nah Bapak Ibu, inilah emosi manusia yang sejatinya tidak pernah netral, tetapi selalu berdasarkan dari hasil penilaian kita terhadap sesuatu. Sebagai contoh Bapak Ibu, dalam keseharian kita, misalnya kita bisa memandang sebuah hal dan mengeluarkan emosi yang berbeda berdasarkan penilaian kita. Contoh, jengkol. Bapak Ibu tahu ya jengkol ya? Kalau buat saya, jengkol itu sebuah makanan yang enggak banget. Udah baunya aneh. Lalu juga nanti setelah makan juga akan mengeluarkan aroma-aroma yang tidak menyenangkan yang bisa mengganggu kehidupan orang lain. Jadi ketika saya lihat jengkol, yang ada emosi saya adalah saya tidak suka terhadap makanan jengkol itu. Tapi Bapak Ibu, ada orang yang menilai jengkol itu sebuah makanan yang enak. Dia suka sekali mau dijadikan semur jengkol atau olahan-olahan yang lain, itu dia suka terhadap jengkol tersebut. Nah jadi emosi yang akan timbul dari dia ketika dia melihat jengkol adalah dia cinta, dia senang, dia suka terhadap jengkol tersebut. Satu hal bisa mengakibatkan dua emosi yang berbeda karena penilaian yang berbeda. Itu baru soal makanan Bapak Ibu. Belum lagi berhubungan dengan orang, dengan sesama kita. Bukankah harus diakui ada orang-orang yang ketika kita melihat dia, ada kehadirannya di dekat kita, itu menimbulkan emosi kebahagiaan. Ada kita merasa happy. Oh dia ada di sini, kita lihat wajahnya tuh udah rasa senang. Tapi harus diakui, kadangkala orang yang sama mungkin bagi orang lain tuh nganyelke. Udah lihat wajahnya aja udah, aduh kalau bisa gak usah dilihat lah. Karena saya jadi gak suka gitu ya. Padahal satu orang yang sama.
Itu karena berdasarkan penilaian kita. Nah Bapak Ibu, pergumulan emosi seseorang sejatinya adalah sebuah proses. Dan orang percaya seharusnya berada di dalam sebuah kesadaran yang penuh di dalam sebuah proses pengudusan emosi, sehingga dia akan tidak mengumbar kata-kata yang disemburkan dengan sekenanya. Karena kita tahu kalau sudah dikuasai emosi, apapun bisa terjadi. Mengerikan sekali, mulai dari perkataan yang bisa menyakiti hati orang, ataupun perbuatan yang bisa merugikan, baik buat orang lain maupun sebetulnya buat diri sendiri dan keluarga kita. Dan seperti Asaf, ketika dia sadar bahwa dia adalah seorang anak Tuhan, maka dia sebetulnya sedang diproses Tuhan di dalam emosinya. Dan Asaf ini di ayat yang ke-22, dia bahkan mengandaikan dirinya sebagai seekor binatang di hadapan Tuhan. Yang dungu, yang tidak mengerti atas apa yang ia lihat. Dalam pergumulan emosinya, Asaf tidak memilih untuk menyemburkan kata-kata yang kotor, tetapi dia memilih untuk datang berdekat kepada Tuhan, dan dia yang minta diajari oleh Tuhan. Dia belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Dia belajar untuk bersandar sekalipun di dalam ketidakmengertiannya. Dan ia mencari Tuhan. Karena itu ia menemukan jawaban dari sisi Tuhan. Kalau dari sisi manusia sekali lagi tidak netral. Bisa saja salah. Akan tetapi dia mendapatkan jawaban dari sisi Tuhan. Dan ketika dia mengalami pengudusan emosi itu, hati Asaf diubah, perspektifnya diubah. Keadaan di sekitarnya mungkin tidak berubah. Masalah yang ia hadapi mungkin tetap sama. Tetapi Asaf di sini memilih untuk mau melihat dari sudut pandang Allah. Dan saat ia mau diproses oleh Tuhan, maka sekali lagi emosinya berubah. Ia tidak lagi merasa iri hati dan marah ketika melihat orang fasik. Apakah kemudian Tuhan mengangkat orang fasik itu, melenyapkan orang fasik itu dari hadapannya? Tidak. Mereka mungkin tetap ada. Mereka mungkin tetap sama melakukan kejahatan mereka. Akan tetapi Asaf dari dalam dirinya sendiri sudah diubah oleh Tuhan, sehingga dia tidak lagi marah dan tidak lagi iri hati. Asaf tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh emosinya, tetapi dikendalikan oleh Allah. Bapak Ibu, emosi memang menunjukkan kepada kita apa yang kita hargai. Emosi juga mengajari kita sebetulnya bagaimana menjalani hidup. Akan tetapi emosi dapat menjadi kekuatan yang merusak ketika kita menjadikannya sesuatu yang menguasai segalanya. Menentukan seluruh perjalanan hidup kita. Mendikte bagaimana kita berespons terhadap orang lain. Atau menjadikannya terpusat sebagai satu-satunya hal yang benar atau nyata terkait pengalaman hidup kita. Sehingga kita tidak mau lagi mempertimbangkan dari sisi yang lain. Namun Asaf, sang pemimpin pujian, ia memilih untuk dirinya tidak terseret pada emosi pribadinya, melainkan membiarkan Allah mengajarinya, membentuknya, dan menguduskan emosinya. Bapak Ibu, Kristus sejatinya adalah teladan utama kita di dalam hal emosi yang kudus. Tuhan Yesus pernah marah? Pernah, tetapi itu adalah sebuah marah yang kudus. Ketika ia marah ketika bait Allah tidak lagi dijadikan sebagai tempat peribadatan, melainkan tempat untuk berjual beli. Tuhan Yesus pernah berduka cita? Pernah. Tetapi bukan untuk mengasihani dirinya sendiri, melainkan untuk menunjukkan empatinya. Ketika ia menangis, dicatat di dalam Injil Yohanes, ia menangis saat Lazarus mati.
Dan dengan tangisannya itu ia menunjukkan empati dan kasihnya kepada Maria dan Marta, sahabatnya. Ia pun pernah menangisi kota Yerusalem karena keberdosaan umatnya yang berada di sana. Dan di Taman Getsemani, Tuhan Yesus pun pernah merasa begitu takut, merasa begitu gelisah. Bahkan di dalam doanya kepada Allah Bapa, peluhnya itu dikatakan seperti tetes-tetes darah. Kita melihat bahwa di dalam semua emosi itu, Tuhan tidak membiarkan emosi itu yang mengontrol, mengendalikan dirinya. Tuhan memilih untuk memakai emosinya itu untuk mengasihi orang lain dan memuliakan Bapanya. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukanlah tindakan yang merusak orang lain, tetapi mencerminkan kasih-Nya yang besar kepada Allah dan kepada sekitarnya. Bapak Ibu, di dalam sebuah perjalanan kehidupan kita, bagaimana dengan engkau dan saya? Kita juga punya emosi, bukan? Di dalam pergumulan hidup kita sehari-hari pun ada kalanya hal-hal yang membuat kita terpancing untuk melampiaskan emosi kita yang menyiratkan adanya iri hati, ketidaksukaan, kekecewaan terhadap orang lain, ketidaksabaran, kemarahan kita terhadap suami atau istri kita, terhadap anak-anak kita, dalam pekerjaan kita. Ada banyak kali kita juga sambat terhadap banyak hal, bukan? Apakah di dalam situasi tersebut kita membiarkan begitu saja emosi kita meledak-ledak tanpa terkendali? Apa yang kita lakukan di dalam kondisi-kondisi yang demikian? Membiarkan diri kita ini didikte oleh emosi kita, atau sadar secara penuh bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Ia mau supaya kita diproses dan dikuduskan di dalam emosi kita. Pertanyaannya, sejauh mana kita membiarkan Roh Kudus untuk bekerja dengan leluasa, membentuk emosi kita agar sesuai dengan kehendak Allah? Atau kita memilih untuk tetap dalam kondisi emosi yang sama, yang kita terus didikte di dalamnya, dan kita berkata, aku ya memang sudah seperti ini dari dulu. Ya orang-orang di sekitarku harap maklum saja, aku mungkin tidak akan pernah berubah. Atau adakah kita berjuang di dalam proses pengudusan emosi yang kita bekerja sama dengan Roh Kudus di dalam diri kita? Bapak Ibu, dalam sebuah traktat terkenal yang berjudul Hatiku Rumah Kristus, dikisahkan tentang pengandaian seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidupnya menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Diandaikan di dalam traktat itu hati manusia itu seperti ruangan-ruangan yang ada di dalam sebuah rumah. Ruangan-ruangan yang ada banyak ya, bisa ruang tamu, bisa kamar, dan juga termasuk ruangan gudang. Diceritakan di dalam traktat ini, ada satu tempat dalam hatiku yang ingin kusembunyikan dari Yesus, yaitu gudang. Yesus tahu hal itu karena Ia pernah mengeluh bahwa Ia mencium bau busuk. Memang ada sebuah lemari kecil di pojok hatiku yang tidak pernah aku buka. Isinya bukan hal-hal yang berguna, tetapi ada 1-2 barang yang sangat aku sukai. Aku tidak ingin Yesus mengetahui barang-barang ini. Namun baunya sangat busuk dan buruk sehingga aku takut untuk mengakuinya. Aku rela menyerahkan semua isi ruang hatiku kecuali gudang itu. Sehingga kemudian aku menjadi marah. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau menyerah. Ia berkata, bagaimana aku bisa nyaman tinggal di rumahmu kalau selalu ada bau busuk di dalamnya? Lalu kemudian aku menyerah
Dan dengan lembut Tuhan Yesus meminta kunci lemari itu dan bersama-sama dengan dia aku membersihkan lemari yang kotor itu. Sejak itu tidak ada lagi ruangan hatiku yang tidak dimasukinya. Membersihkan lemari berbau busuk itu membuatku menyadari bahwa aku ingin menyerahkan seluruh kendali hidupku kepadanya. Maka aku berkata kepada Yesus, Yesus, maukah engkau mengambil alih seluruh hidupku dan menjaganya kudus seperti yang kau inginkan? Dengan wajah berseri-seri Yesus menjawab, tentu saja, tetapi ingatlah aku hanyalah tamumu. Selama kamu yang menjadi pemilik rumah ini, maka kamulah yang mengendalikannya, bukan aku. Maka dengan berlutut aku berkata, Yesus, aku ingin engkau menjadi pemilik seluruh ruang hatiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, biarlah Tuhan Yesus itu menjadi pemilik atas seluruh ruangan di dalam hati kita, termasuk emosi-emosi kita. Mungkin ada 1-2 emosi yang tersembunyi bagi orang lain, tapi tidak akan pernah tersembunyi bagi Tuhan. Dan Tuhan mau untuk bertahta di atasnya, mau untuk menguduskan kita. Apakah kita mau menyerahkan kendalinya kepada Tuhan? Biarlah kiranya Roh Kudus yang menguduskan kita tiap-tiap hari, membentuk emosi kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Mari bersama kita berdoa. Bapak Ibu, ini adalah sebuah waktu di mana kita datang berhadapan dengan Tuhan. Mari kita berefleksi terhadap firman yang baru kita dengarkan. Jika ada pergumulan-pergumulan secara emosi di dalam hatimu, mari bawa itu kepada Tuhan. Mari sadari bahwa engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan rindukan untuk membentuk emosi kita agar sesuai dengan kehendak-Nya. Mari akui, jikalau mungkin kita masih bergumul, ada 1-2 emosi yang kita masih sulit untuk kendalikan. Mari kita akui itu di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau Engkau yang mengendalikan seluruh hidupku, bahkan di dalam emosiku. Aku mau berjuang bersama dengan Roh Kudus, agar semakin disempurnakan tiap-tiap hari. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Ambillah komitmen di hadapan-Nya. Ya Tuhan, ini kami, setiap anak-anak-Mu yang memiliki hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Engkau sudah mendengar isi hati dari setiap anak-anak-Mu dan komitmen yang mereka telah buat. Biarlah kiranya Tuhan yang terus membentuk anak-anak-Mu ini di dalam hal emosi kami, supaya kami terus dikuduskan, terus dibentuk, terus diajari, dan kami menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ajari kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.